Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu berbahagialah mereka yang menaati firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang tanpa terkecuali pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi atau apa yang terlihat secara kasat mata. Bagi sales, dapat orderan itu kebahagiaan. Bagi orang sakit, kesehatan itu kebahagiaan. Bagi politikus, jabatan dan kuasa itulah kebahagiaan. Bagi selebritis, popularitas itulah kebahagiaan, dan lain sebagainya. Semua orang punya cara pandang sendiri-sendiri tentang kebahagiaan. Seperti halnya apa yang dikatakan seorang perempuan kepada Yesus dalam Injil hari ini. Salah satu sikap yang membedakan orang percaya dengan orang dunia adalah hal kebahagiaan. Bahagia memiliki arti keadaan atau suasana hati yang damai dan sukacita. Umumnya, rasa bahagia yang dimiliki orang-orang dunia sangat ditentukan oleh situasi-situasi yang terjadi atau bergantung pada sesuatu yang dimilikinya. Namun fakta membuktikan bahwa sukacita yang mereka rasakan tidak bertahan lama atau bersifat musiman saja. Itulah kebahagiaan semu yang diberikan oleh dunia. Mungkin kita berkata, bagaimana bisa berbahagia kalau masalah yang kita hadapi datang secara bertubi-tubi, tiada kunjung berhenti di sepanjang hari. Bagi orang percaya, kebahagiaan seharusnya menjadi bagian hidup yang senantiasa terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara firman itu artinya kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita yang paling dalam, di dalam pikiran kita yang paling dalam, di dalam jiwa kita yang paling dalam. Banyak hal dalam hidup ini bisa kita lupakan, tetapi satu yang penting harus kita pegang terus dalam hidup, yaitu firman Tuhan. Dikatakan orang yang mendengarkan firman dan memeliharanya adalah orang yang berbahagia. Mengapa dikatakan sebagai orang yang berbahagia? Ada 3 alasan penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka kata Tuhan Yesus pada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Istilah tetap
berarti setia pada firman Tuhan dan melakukannya. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang mengaku dirinya murid Tuhan Yesus, tetapi sayang, di masa tua mereka tidak tetap taat akan firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya mereka bukanlah murid Yesus, melainkan orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jelas firman Tuhan katakan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang tetap setia di dalam firman-Nya dan melakukannya. Alasan yang kedua, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya, doa kita itu didengar sama Tuhan. Kita berdoa panjang, Tuhan dengar. Kita berdoa pendek, Tuhan juga dengar. Kita hanya batin saja, Tuhan bisa memperhatikan kita. Banyak orang Kristen doanya tidak dijawab Tuhan, bukan karena Tuhan tidak berkenan dengan isi doanya, tetapi karena mereka mengabaikan firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi sungguh-sungguhlah tinggal di dalam Tuhan dengan setia, maka Ia akan mengabulkan setiap permohonan kita. Alasan yang ketiga, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Apa sebenarnya yang paling kita harapkan ini? Tidak lain adalah keselamatan. Jikalau Tuhan kelak memanggil kita, maka kita ini bisa masuk surga, karena kita yakin dan percaya bahwa firman yang sudah tertanam dalam hati kita dan sudah kita setia melakukannya, yang sudah memerdekakan kita dari dunia yang jahat ini, akan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini semakin hari semakin membuka hati dan pikiran kami, dan semakin mendorong kami untuk mendekat terus-menerus kepada-Mu. Terlebih lagi ya Bapa, biarlah firman ini semakin hari semakin kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia di dalam firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.